Silakan Pak Endo. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz dan Pak Prof. Saya terus terang yang sekarang ini agak emosional ya, jadi karena apa ya, penjelasan itu sangat merasuk gitu. Nah, apalagi bagi saya yang masih awam gitu. Kalau bisa Pak Ustadz, mohon dari setiap jawaban Allah atas bacaan surat Al-Fatihah kita tadi dituliskan supaya kita juga sekalian bisa mengupas itunya, gramatikalnya Pak Ustadz. Tidak disandingkan di tiap-tiap ayat yang ada di dalam Al-Fatihah, sehingga semacam tadi dikatakan dialog kita dengan Allah, termasuk jawaban-jawaban Allah itu bisa kita resapi dan membuat kita lebih khusyuk dalam sholat gitu. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, silakan Bu Rizal. Insya Allah Pak Saya Hendro, ini ada di hadis juga, dan nanti insya Allah saya kandungkan dan saya bahas gramatikal. Yang mungkin contoh saja, Hamidah. Hamidah itu kan KKR, lakunya huwa, akrata Hamidah, pola fa'al. Siapa huwa di situ adalah Amdi. Amdi adalah KBR, kata benda banyamu. Hambaku. Allah mengaku kita sebagai hambanya. Bukan sebagai manusia biasa, sebagai hambanya. Hamidani, memujiku, dia memuji kepadaku akan dia memuji kepadaku. Siapa dia? Hambaku. Jadi hambaku memujiku. Kita diakui sebagai hamba Allah. Nah, itulah jabatan tertinggi dari makhluk adalah Allah mengakui dia sebagai hambanya. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra bi'amdihi, hambanya. Jadi kalau diakui sebagai hamba, itu sudah luar biasa jabatan kita. Nah, kita insya Allah nanti Pak Indo kita tuliskan nanti semuanya. Ya Pak Indo ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Nama Pak. baik, terima kasih Pak Indro. Saya tadi juga baca-baca di tafsir Ibnu Katsir ya. Di sana ada terbaca saya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Berikutnya silakan Ibu Ella Hendalia, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz pencerahannya. Namun izinkan saya ingin menyampaikan apa yang masih berkecamuk gitu ya Pak Ustadz di hati saya. Kita disarankan untuk membaca Al-Fatihah itu pelan-pelan satu ayat demi satu ayat. Sehingga ketika kita membaca satu ayat, Allah akan menjawab. Nah, tapi kalau saya amati di Al-Quran itu ayat itu ada huruf tanda lam alif. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin lam alif, Ar-Rahmanir-Rahim lam alif lagi, kodenya terus Maliki Yaumiddin. Kemudian baru di situ berhenti. Nah, di situ tanda itu katanya kalau kita baca sebaiknya tidak berhenti. Nah, jadi saya masih masih tanda tanya. Baru dia berhenti itu kemudian iya karena bodua iya karena stain itu baru di situ berhenti. Kemudian selanjutnya ihdinas siratal mustaqim ada lagi tanda lam alif siratal ladzina an'amta alaihim baru di situ ada tanda lam alif lagi baru kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin baru berhenti lagi. Nah, jadi ini saya masih bertanya-tanya sebaiknya membaca itu disambungkan atau berhenti itu jadi saya masih ragu-ragu Pak Ustadz. Mungkin maaf kalau saya pertanyaannya masih Nggak apa-apa, kemana-mana Bu gitu. Ella. Jadi membaca Al-Quran itu kalau satu ayat itu sempurna, Bu Ella. Satu ayat sempurna. Ya. Jadi kalaupun berhenti kita nggak apa-apa. Adapun tanda lam itu saya pikir ada tanda tasin kali ya. Tapi saya nggak akan masuk ke sana. Kita masuk ke konteks ayat. Pada saat kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, walaupun ada lam, selesai di situ, Bu. Maka jangan-jangan tanda lam ini yang kita pertanyakan. Kenapa ada tanda lam? Kalau kita berbeda dengan teori Al-Quran, ya teori yang dibuang, dan Al-Quran yang dirubah. Jadi mungkin kalau saya terus terang, saya nggak lihat tanda lam itu dalam surah Al-Fatihah. Tapi surahnya oke. Kenapa? Kita memahami konteks. Pada saat konteks sempurna, berhenti nggak apa-apa, Bu. Walaupun ada tanda lam di situ.
Nah, orang membaca itu mungkin masalah makhraj, apa saya nggak tahu. Tapi pada saat ayat sempurna, boleh berhenti. Alhamdulillahirrahmanirrahim sempurna dia. Jadi nggak usah pakai berkecamuk, boleh lah. Jadi tanda lam. Yang kita sementara menurut saya nggak perhatikan tanda lam itu. Karena kita memainkan konteks, itu bedanya kita memainkan konteks dengan membacanya. Kita lagi bukan hanya sekedar membaca, tapi memahami pada kandungannya. Maka kata lam itu, kalau saya artinya tidak membuat saya itu menyambung terus. Nah, kalau nggak sampai lidah kita, saya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Maliki Yaumiddin. Kalau nggak sampai napas kita gimana? Nggak boleh berhenti, boleh Bu. Yang penting kalimatnya sempurna. Kalaupun mengulang dari permulaan kata yang tidak berubah artinya. Jadi berhenti nggak apa-apa, Bu. Nggak masalah berhenti. Kan nggak ada orang baca. Ada nggak melarang imam salat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kan ada yang baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berhenti dia. Ar-Rahmanirrahim. Berhenti dia. Jadi nggak usah berkecamuk, Bella. Ya. Yakin kan dari Bella berhenti nggak apa-apa. Sudah, itu aja. Ya, saya juga begitu. Iya, tapi saya takut salah gitu. Ya, Jadi saya juga berhenti gitu. Tapi Berhenti saya aja. takut. Enggak. Ya. Banyak ulama kok berhenti di situ kok. Masalah lam itu kan hanya tambahan informasi belakangan. Yang asli nggak ada lam. Jadi kan terus terang kalau untuk tanda itu, saya dari segi konteks sebelah, konteksnya lengkap, sudah selesai. Gitu. Dan itu juga membuktikan bahwa di sini ada jawaban Allah. Jadi kita tidak, kalau misalnya kita ngomong sama orang kan, bolehlah, dari pagi teman-teman kan ngomong apa nih orang kan? Bolehlah, saya besok ke Jambi. Saya membawa teman 3 orang. Bolehlah ke Jambi pesawat teman-teman 2 orang, saya naik pesawat, jemput di pertandaan kan, bisa bolehlah kan? Mau apa Pak Riza? Bolehlah, saya besok ke Jambi. Saya 3 orang. Saya nginap di hotel Ibis Jambi. Bolehlah tinggal di mana? Oh, saya besok ke Ella, saya besok ke Jambi. Oh ya, besok silakan. Saya buat teman 2 orang. Oh nggak apa-apa. 2 orang lebih, 3 orang pun nggak apa-apa. Saya nginap di Ibis. Kenapa nggak nginap di rumah saya aja kan? Terjadi dialog sama Bella ya. Amin. Dia kalau ngomong Bella saya besok ke Jambi, kapan Bella mau jauh? Tapi ada yang menjawab Allah nggak begitu kata. Oke lah. Itu nanti jadi debat-debat. Jadi kita yang yakin ada dialog di situ, kita baca pelan. Kita hayatin. Agar apa? Bahkan di luar salat kita bisa kita aplikasikan. Inna sholat tanha fahsya'i wal munkar, kan bahwa sholat itu menolkan keji dan mungkar. Dia baca Al-Fatihah kita pahamin, kita betul-betul bisa menolkan. Karena statement kita ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kehidupan kita ngacu kepada orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Kita tidak mau terlibat dengan ghairil maghdubi 'alaihim, tidak mau terlibat dengan orang-orang yang Allah murkai. Kita nggak mau mengundang murka Allah. Dan kita tidak mau dengan orang-orang yang sesat. Nah, kalau kita hayatin gitu ya, Bella ya. Satu lagi Pak Ustadz, boleh nggak? Oh, 3 aja boleh. Dalam hal membaca Bismillah ini kan saya baca beredar di WA itu. Katanya kalau membaca film kita makan itu jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim, harus sampai Bismillah saja. Kalau sholat, ngaji atau untuk yang berkaitan ibadah langsung dengan Allah, baru pakai Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau makan, mandi, minum dan lain cukup Bismillah. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz? Saya tuh. Saya itu tuh masalah fikih saya nggak mau debat. Saya tetap baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita dikotomikan, Bismillah aja. Kan makin lengkap, makin bagus. Kenapa alasan mereka macam makan hanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah aja. Kalau kita seperti itu, boleh saya tinggalkan debat seperti itu, nggak mau debat. Iya Pak Ustadz. Katanya Pak Ustadz kalau Bismillah saja setan nggak ikut makan, tapi pakai Ar-Rahmanir-Rahim karena melibatkan sifat Allah pengasih dan penyayang, setan ikut makan katanya. Itu saya juga bingung kok dari mana gitu bebas. itu. Sekarang bebas itu udah tinggalkan. Iya. Kita nggak mau debat kayak gitu, nggak ada manfaatnya. Ya Bella ya. Pak Ustadz, makasih. Aman, jangan diperdebatkan pikir di grup kita. Kita nggak. Iya, tapi yang dasar pakai Bismillahirrahmanirrahim aja ya Pak Ustadz ya. Kalau Bella mau baca apa sekali, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai waladhdallin baru makan. Dan nggak masalah. Salahnya di mana? Nggak ada kan? Yang salah tuh saya hobi nonton porno. Salah saya apa? Itu baru. Kita kan baca ayat-ayat Allah. Gitu ya, Bella. Jangan terprovokasi. Baik. Terima kasih Bu Ella. Jadi ini ada 2 hal. Pertama membaca secara pelan. Kedua tentang berhenti atau terus ya. Dan kebahagiaannya orang-orang yang napasnya memang panjang. Dia baca pelan-pelan.
dan tidak ada jeda terus sampai di akhir Al-Fatihah. Barangkali itu tambahan saja dari saya. Berikutnya silakan Ibu Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mau nanyain ini Ustadz. Waktu itu saya dapat pengetahuan dari Ustadz Zubair. Kalau kita membacakan Al-Fatihah 7 kali di gelas minum kita, itu akan menyembuhkan semua penyakit yang dalam tubuh. Apa hubungannya dengan Al-Fatihah ini Ustadz? Karena tidak ada di sini kata Allah yang menyembuhkan. Apa termasuk di ayat 5? Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Itu Begitu memang Ustadz. ada, oke, terima kasih. Itu ada fadilah dulu. Jadi fadilah satu sahabat, para rombongan sahabat pergi satu kampung. Di kampung itu kebetulan rajanya, pemimpinnya sedang sakit. Lalu dia buat siapa yang bisa dan antara kalian yang bisa menyembuhkan pemimpin kami ini. Lalu tampil seorang sahabat, beliau membacakan Al-Fatihah. Nah, setelah itu sembuh pemimpinnya ini. Dia balik ke Rasulullah, tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kami tadi sebulan sakit, kami bacakan Al-Fatihah. Sembuh dia. Nah, ini hadiah dari mereka berupa sebuah kambing, ada mengatakan ada hadiah lah. Maka Rasulullah bilang, itulah fadilah dari surah Al-Fatihah, bisa menyembuhkan penyakit kalau yang membacanya yakin. Kemudian dapat tadi halal, artinya kambing yang diberikan atau hadiah yang diberikan itu bagi aku, kata Rasulullah, berarti menandakan itu halal. Jadi pada saat kita baca Al-Fatihah, kita niatkan untuk mengobati orang itu, kalau yang membacanya betul-betul hamba Allah, bisa sembuh dan yakin bisa sembuh. Itu memang ada riwayat seperti itu. Kita coba-coba, silakan. Tapi kalau nggak sembuh, nanti jangan disalahkan Al-Fatihahnya, salahkan kitanya yang belum apa. Saya berobat, kita berobat ke Prof. CA. Biasanya bodrek ini menyembuhkan sakit kepala. Siapapun yang berobat sembuh. Nah, kita berobat ke Prof. CA, bodrek dikasih nggak sakit kepala. Berarti kepala kita udah bandel ini. Mungkin penyakit kepala kita lebih dari sakit kepala orang lain. Gitulah. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, yang kita pembacanya Allah kehendakin, ya sembuh, Bu. Jadi ya. Iya. Nah, kan masalah kita sekarang nggak biasa baca. Maka bisa aja lah berruqyah, itu kan bagian dari ruqyah kepada diri sendiri. Kita ruqyah diri kita dengan baca Al-Fatihah, dengan baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, insyaallah. Meruqyah diri itu kan artinya membuang sifat-sifat kotor yang ada pada diri kita. Kita benci sama orang lain, kita baca Al-Fatihah, kita baca Qul huwallahu ahad. Loh, jadi kita memandang orang itu positif. utul ilmi wailakum. Nah, gitu ya, boleh ya. Iya, ya Ustadz. Makasih Ustadz. Sama-sama. Syukron. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Riri. Jadi tadi cerita tentang kepala suku Baduy yang disengat serangga ya. Yang diruqyah memakai Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kemudian karena sembuh, mereka memberi 30 ekor kambing, katanya begitu ya. Baik, berikutnya silahkan Pak M. Syarif, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Silakan Pak. Terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi senang membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Engkau aku menyembah, kepada Engkau minta pertolongan. Ya. Bu ya bilang tadi mengatakan berarti kita nggak percaya dengan dukun Bu ya? Enggak. Kan dukun ya? Enggak ada. Normal ya? Ya, enggak ada dukun, enggak ada paranormal. Ada lagi Pak ya? Enggak. Kita lurus kepada Allah aja lagi Pak ya? Iya. Amin. Makasih Bu ya. Iya, alhamdulillah. Pada saat Bapak mengatakan senang, alhamdulillah, itulah ar-rahimnya Allah, sayangnya Allah kepada Bapak. Jadi sayangnya itu ada apanya, qalbu. Allah kasih kita itu sasaran objeknya adalah fisik. Ada rumah kita, ada mobil kita, ada jabatan kita. Tapi Allah belum tentu sayang, belum tentu Allah berikan ketetapan jiwa. Tapi pada saat Allah sayang ke kita, itu tadi dampaknya. Senang apa dia? Sedang baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dah rahimnya Allah. Bapak bisa jadi jabatan Bapak nggak naik. Bapak bisa jadi rumahnya sederhana aja, 4x4. Tapi pada saat Bapak senang baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Bapak punya harta yang lebih dari siapapun. Iya, benar. Pertahankan itu ya Pak Syarif. Senang belajar Quran. Terima kasih Pak Syarif. Ini sudah ada 3 orang lagi yang raise hand. Silakan Ibu Syaibah BPP ya. Silakan Bu.
Balikpapan tuh, Prof. Ya, Oh, Balikpapan ya. Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Buya. Ya, ya. Nah, ya, alhamdulillah ya Bu ya. Surah Al-Fatihah ini yang saya ambil ibrohnya adalah yang maha apa? Kata Rahman dan Rahim sama Ya, ayat yang kelima. Kalau Rahman ini Allah berikan semua istilahnya apa ya, baik pun tanpa gitu untuk orang, tanpa syarat ya, siapapun Allah berikan. siapapun Taat Allah atau berikan. tidak. Tapi kalau yang Rohim itu khusus orang beriman atau orang-orang yang bertakwa ya Bu ya. Ya, betul. Nah, terus kalau ayat yang kelima itu kita jangan pernah berharap sama orang lain, misalnya manusia atau siapapun, apalagi kata Bapak tadi dukun. Jadi berharap itu hanya kepada Allah gitu. Ya, Bersandarlah berharapnya kepada Allah. ya. Yang saya salut sama Buya, Masya Allah gitu. Buya kebermanfaatannya untuk umat itu Masya Allah ya Buya. Ya itu seperti Buya Amin. bilang kemarin, bumikanlah Al-Quran di Indonesia terutama. Ya, Karena sangat banyak Buya yang nggak bisa baca Al-Quran. Makanya jika kamu memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran, maka Allah memperbaiki semua sisi kehidupan kamu. ya. Makanya di Al-Hasani Masya Allah Bu ya, ada tahsinnya, ada belajar iramanya, ada belajar pantunnya. Mungkin nanti besok-besok Bu ya sharing belani nih. Ya apa resep. Nah, Itu Masya Allah ya Bu ya. Saya salut sama Bu ya Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah gitu di Al-Hasani, belajar bersama Bu ya. Masya Allah mudah-mudahan Bu ya selalu diberikan perlindungan amin. Allah, kesehatan, lahir batin, beserta keluarga. Al-Fatihah ini istilahnya samudra. Al-Fatihah luar biasa karena pembuka Al-Quran dan penutupnya itu surah Al-Ikhlas. Dan di situ Ya, tidak ada kata-kata ikhlasnya Bu ya. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan terus belajar di Al-Hasani bersama Bu ya. Amin amin. itu Bu ya. Amin. Itu Bu ya. Baik, Bu ya. tidak ada pertanyaan Bu Saibah. Saya salut aja sama Oh, program. baik. Ya, baik. Mungkin saya tambah komentarin, Prof. Saya Ya. tambah dikit. Bahwa satu kaum diangkat oleh Allah dengan Al-Quran. Dimuliakan dengan Allah karena Al-Quran. Iya, Dan satu betul. kaum dihina oleh Allah karena dia menghina Al-Quran. Coba Betul. lihat, kalau kulit kambing berdekat dengan Al-Quran, dicium orang kan. Ada dulu Quran yang dipakai kulit Jadi kambing, gede. dia Jadi gede. dicium orang. Tapi kalau kulit kambing tadi ketemu teman lubang, dipukul orang kan. Jadi artinya suatu yang berkaitan dengan Quran semua. Bulan yang turunnya Quran menjadi bulan istimewa. Manusia yang menerima Quran, manusia istimewa. Zaman zaman yang diturunkan Quran, zaman yang luar biasa. Siapapun yang bersentuh dengan Quran, pasti Allah angkat kemuliaannya. Siapapun orang yang bersentuhan dengan Quran pasti mulia. Nah, saya melihat seperti itu. Kalau saya banyak menemukan hal-hal yang tadinya nggak tahu saya. Begitu kita dalam Al-Quran, maka menjarah kepada melebar kemana semua sisi kehidupan kita. Terjadinya Allah angkat rezeki kita, Allah angkat status kita, Allah angkat kehidupan kita dan semuanya terangkat, termuliakan jadi. Kenapa? Karena Al-Quran. Tapi coba caci maki Al-Quran, polisi nyari, orang nyari, dan sebagainya. Berapa banyak orang yang sudah menghinakan Quran, berujung dengan kehidupan yang pahit. Berapa banyak orang yang memuliakan Al-Quran, dia pun dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi dengan Al-Quran itu satu kaum diangkat oleh Allah, dan satu kaum dimuliakan adalah karena Al-Quran. Kita, alhamdulillah, kita yang mencintai Quran mudah-mudahan terangkat derajat kita. Dan pasti akhirat menunggu. Dalam satu hadis, surga itu jumlahnya sebanyak jumlah ayat. Yang 62, 36 ayat jumlahnya. Dan setiap tingkatan itu jaraknya antara langit dan bumi. Dan mungkin ada sub-sub tingkat, ya mungkin jumlah ayat per ayat itu. Nah, bagi siapa saja yang memahami Al-Quran dan mengamalkannya, dia akan naik tingkat makin banyak, dia paham Quran, makin banyak dia mengamalkan, maka tingkatan surganya makin tinggi, nanti makin mulia dia. Nah, kalau hafal semuanya, mengamalkan semuanya, ya samanya Nabi. Karena Nabi paling tinggi surganya. Nah, kenapa kita selalu berdoa agar kita bertetangga dengan Rasulullah? Andalan kita cuma Al-Quran. Kita mungkin belum sepenuhnya memahami Al-Quran, tapi karena kita mencintai Al-Quran, kita punya harapan
punya harapan yang sangat besar bertetangga dengan Rasulullah. Bapak-bapak bayangkan, ibu bayangkan, kita bertetangga di dunia aja bertetangga dengan Rasulullah. Kenapa sahabat-sahabat Rasulullah itu begitu mau mereka mengorbankan nyawanya demi membela Rasulullah? Banyak sahabat mengatakan, jangankan Rasulullah itu luka, jangankan saya berkhianat, luka aja Rasulullah sangat tegak. Nah, tusuk duri aja, sahabat itu nggak mau. Apalagi Umar bin Khattab sejak masih Islam. Siapa yang menyentuh Rasulullah, awas berhadapan dengan aku. Jadi kita berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu. Bagaimana sahabat? Bapak ingin bagaimana Abu Talha dalam perang Uhud melindungi Rasulullah pada saat serangan pasukan dari Khalid bin Walid menyerang. Tujuan orang cuma satu, bunuh Rasulullah. Bunuh Rasulullah, katakan begitu Rasulullah terbunuh, umumkan aja Rasulullah mati. Pasti yang lain itu sudah menyerang. Tapi bagaimana sahabat mempertahankannya? Dia menghindari tebasan dari lawannya, tapi pada saat dia melihat Rasulullah tertebas, maka diberikannya kepalanya, diberikan tubuhnya untuk jangan sampai Rasulullah terluka. Begitu sahabat mendalam membela Rasulullah. Nah, kita ingin berdoa pada Allah bertetangga dengan beliau yang seperti itu. Betapa bahagianya hidup kita. Nah, itu yang mungkin yang ya Al-Quran itu ya. Jadi kita usahakan memaksimumkan niat yang ikhlas. Ya Allah, pahamkan saya semua Al-Quran ini agar nanti saya di padang mahsyar nanti berjumpa dengan Rasulullah. Biar kelas saya nanti sekelas dengan Rasulullah surga. Boleh harapan kita setinggi itu. Masalah Allah kabulkan tidak, kita serahkan sama Allah. Saya tetap optimis bahwa saya bertetangga dengan Rasulullah. Optimis saya. Apa modal saya? Ya cinta Quran ini aja. Mungkin saya belum memahami Al-Quran sepenuhnya, tapi rasa cinta saya kepada Quran, mungkin itu yang membawa dan Allah mengabulkan doa kita nanti. Itu aja, Bu. Siapa tadi, Pak? Bu Saibah. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Berikutnya masih ada yang mengangkat tangan. Silakan Pak Abdul Jalil. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Buya Hasani dan Prof. Saya ingin bertanya tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah itu 7 ayat. Diawali dengan Bismillah. Itu ada di awal huruf jar. Sampai walad dolin, itu di akhir per ayat itu selalu dengan kasroh. Nah, ini pertanyaan saya, apa makna daripada jar, huruf jar dan kasroh secara keseluruhan mengenai Al-Fatihah? Terima kasih Pak Buya dan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Buya, ini ada hubungan dengan gramatikal. Pertanyaan Pak Abdul Jalil yang sangat luar biasa, bagus kan. Nah, kita tidak bicara gramatikal sekarang, kita bicara konteks. Nah, saya bicara konteks bahwa gara-gara ini semua kebaikan sama, artinya apa? Al-Fatihah ini satu paket, kita pahamin. Dia berantai yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dia mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin, pahami utuh dia. Pahami utuh dia. Ya, kalau dipahami utuh, artinya kita sebenarnya sudah memahami Al-Quran secara global. Apa yang ada dalam Quran adalah uraian-uraian, adalah detail daripada kata surat ayat per ayat dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada uraian lain. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nanti ada lagi uraian yang lain. Baca dia karena budu ya karena stain, ada lagi uraiannya di tempat lain. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dia saya konteks, dia sudah mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bagaimana orang-orang para nabi, cerita-cerita para nabi yang ada di situ. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim. Bagaimana orang yang dimurkai oleh Allah? Apa kata mereka? Salah satu bentuk kemurkaan orang yang dimurkai Allah ini apa katanya? Lanu minalaka hatta narallah. Dia minta melihat Allah. Kami tidak akan beriman kepada engkau ya Musa sampai kami melihat Allah. Itu orang dimurkai oleh Allah. Baiskutum ya Musa lanu minalaka hatta narallah jaratan. Menantang melihat Allah. Itu orang terbuka. Kita nggak mau seperti itu. Dan saya mau beriman kepada gini, ada persyaratan, tak syarat kita. Saya mau salat, kalau saya diberikan rezeki oleh Allah. Artinya kita meminta bukti kepada Allah bahwa Allah sayang kita, baru kita beribadah. Itu orang-orang yang dimurkai, kita nggak mau seperti itu. Jadi kata B tadi mensyaratkan dia satu mata rantai sampai ke Waladhdallin dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Baca sekarang. Nah, gitu pemahaman saya secara konteks Pak Abdul Jalil.
Terima kasih Bu ya. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih Pak Abdul Jalil. Terima kasih Buya. Masih ada Ibu Reni Dahniar. Silakan Bu. Baik, Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Buya, makasih Prof. Alhamdulillah pagi ini kita mendapat pencerahan yang bagus sekali. Dan tadi saya menyimak ada beberapa pertanyaan dan saya ingin menyampaikan dulu sedikit pengalaman Buya. Kalau mengenai tadi wasilah Fatihah, betul tadi kata Buya bahwa seyakin-yakinnya kita akan ayat-ayat Al-Quran itu, maka itulah imbalan Allah yang akan diberikan kepada kita, gitu kan. Nah, ketika kita mengalami sakit atau apapun musibah gitu, karena Fatihah ini memang fadilahnya banyak. Maka ketika kita yakin untuk membaca itu bahwa di ayat yang keberapa tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kan tadi Buya sudah menjelaskan bahwa hanya kepadamu lah aku menyembah, hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Nah, ketika ayat ini kita baca kan Allah menjawab tadi ya Buya ya bahwa Allah akan mengabulkan apa yang kita minta gitu. Ya. Setinggi-tingginya permintaan itu adalah ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, bahwa yang paling tinggi permintaan kita itu adalah ke jalan yang lurus itu gitu kan. Jalan yang orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang sesat. Jadi kalau kita yakin bahwa kita hanya minta pertolongan kepada Allah, kemudian yang kita minta itu adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Orang-orang yang pasti akan mendapat kenikmatan di jalan itu gitu. Bukan jalan orang yang sesat. Jadi yakin bahwa kalau kita selalu meminta pertolongan kepada Allah, apapun itu pertolongan yang kita minta, sejauh dia berhubungan dengan ihdinas siratal mustaqim, yang berhubungan dengan jalan yang lurus, pasti yakin kita akan memperoleh kenikmatan. Itu Buya. Dan sedikit pengalaman ketika ini pengalaman pribadi kalau boleh diceritakan Bu ya. Jadi ketika almarhumah ibu saya dulu sakit gitu ya, sempat dadanya sesak ketika beliau ada asmanya, dan pada saat itu kita kehabisan stok obat Ventolin yang biasa diberikan kepada beliau, kehabisan. Terus beliau mengatakan, aduh nak, dada ibu kok sesak, ibu nggak bisa napas gitu. Sampai ibu tuh napasnya udah satu-satu gitu kan. Masya Allah, saya langsung astagfirullahaladzim ya Allah. Saya bilang sama ibu, kita istighfar ya Bu, obat ibu habis. Kita istighfar dulu, lalu kita yakin Allah yang maha menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu bukan obat, tapi Allah yang menyembuhkan. Mungkin wasilahnya dengan obat. Tapi air minum pun, air putih pun kalau kita yakin bisa jadi obat kalau atas izin Allah. Saya bilang karena di dalamnya ada mineral yang kita nggak tahu. Tapi lalu kita baca istighfar, kita baca surat Al-Fatihah, kita baca ayat kursi, kita baca Al-Falaq, Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq, dan sampai yakin kemudian tenang, ibu minum airnya. Subhanallah, setelah ibu meminum airnya, yang ibu rasakan langsung ibu mengatakan, alhamdulillah nak, dada ibu lega, alhamdulillah dada ibu lemas ya. Subhanallah. Jadi itu pengalaman yang saya yakin dengan apa yang tadi Buya jelaskan bahwa ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu yang harus betul-betul saya mencoba mempraktikkan untuk keyakinan itu. Jadi yakin Allah pasti akan menolong, dan karena yang kita minta adalah siratal mustaqim itu gitu kan. Kalau kita sudah berada pada jalan yang lurus itu, insya Allah apapun masalah yang dihadapi, apapun musibah yang dihadapi akan menjadi indah ketika dia di jalan Allah. Saya kira gitu Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Buya mau menambahkan? Pertama dikit ya. Iyyaka na'budu. Di situ kalimat ini juga hanya kepada engkau. Tadi kan objeknya dulu. Siapa yang mau kita? Na'budu, kami menyembah. Jadi kami ini kita komunitas, tidak sendirian ya. Pak Iyyaka dan kepada engkau, nasta'in, minta pertolongan. Apapun kebutuhan kita, kalau kita sakit, sebenarnya minta tolong sama Allah dulu, barulah ke dokter kita. Ya Allah, ya kalau kita nggak bisa baca, ya Allah aku sakit. Aku sadar bahwa setiap kejadian atas izin Kau. Ya Allah, sembuhkan aku. Karena Kau menyuruh ikhtiar, aku ke dokter.
Jadi pada saat berobat ke dokter, kepada Allah dulu pertama, baru ke dokter. Nah, dokter itu kenapa Allah nyuruh supaya kita berhubungan. Oh, enggak, nanti dokter ngelaku pula, nanti nasta'inu, nanti tutup pula dokter semuanya kan. Udah, kita minta sama Allah semuanya. Allah juga nyuruh kita di samping ikhtiar kepada Allah juga kepada penyebabnya. Penyebabnya ya kalau sakit jangan dokter kan, kita berobat. Jadi tetap kita kepada Allah dulu. Ya karena mudu, ya kata saya. Kita praktekkan dulu. Nah, kaitan dengan permintaan tadi, betul kata Bu Reni bahwa permintaan kita yang paling dahsyat dari muka bumi ini adalah iya karena mudu, ya karena ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah jalan yang lurus. Bukan minta harta, bukan ya Allah jadikan jabatanku, enggak. Ya Allah banyakkan hartaku, enggak. Banyakkan anakku, enggak. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Itu sebuah permintaan komprehensif. Kalau kita sudah dapat jalan yang lurus, maka yang lain jadi aman semua. Itu Bu Reni ya. Iya, Bu ya. Makasih Bu ya. Sama-sama. Baik, terima kasih. Banyak pengalaman kami yang tadi contohnya ya, ada Ventolin, obat sesak napas, cuma dengan doa dia bisa sembuh ya. Ada juga mertua saya 14 tahun tidak bisa tidur kecuali kalau makan obat. Kemudian dia berdoa di Mekah, bisa tidur. Iya. Kemudian beberapa hari waktu yang lalu kan ada juga dokter kebidanan, ada ibu-ibu yang menginginkan anak laki-laki kan. Ya. Maka dicarinya kromosom yang XX ya. Padahal Ya. diperiksa sudah XX, cuma yang lahir masih laki-laki juga. Jadi banyak hal-hal yang di luar nalar kita sebagai dokter atau sebagai manusia. Barangkali Prof, ya. Prof, boleh tambah tanya Prof. Dibuat nalar jadi tidak tertampung dengan dokter. Memang banyak nggak kejadian orang sembuh, dokter nggak bisa jawab? Bisa banyak nggak tuh dok? Bisa saja, misalnya orang meninggal ini kan, kadang-kadang kan ada tahu apa penyebab meninggal. Cuma ada juga yang tidak tahu ngapa dia meninggal. Orang sehat meninggal, tidak sakit, diperiksa, diautopsi, nggak ada apa-apanya, masih meninggal juga kan. Iya. Oke, bisa kita. Tapi sembuhnya itu Prof. Misalnya ini sakit nih, sakit diperiksa, sakitnya lambung, kanker semacam. Karena dia minta tolong sama Allah, diperiksa lagi hilang semuanya itu. Bisa dijelaskan secara ilmiah, Prof? Barangkali tidak bisa secara ilmiah itu, secara agama, tidak bisa secara harus secara spiritual. Kan sering kita dengar itu orang yang tadinya sakit A, sakit B, kanker A, kanker B, akhirnya dia pasrah, lalu dia sholat 2 rakaat, dia minta tolong sama Allah, lalu diperiksa lagi, dokternya kaget, kok hilang? Ya betul begitu, Ustaz. Cuma itu kan tidak bisa dinalar dengan otak kita. Tapi dunia kedokteran mengakui itu ya, Prof. Ya itu sering terjadi itu kan, gitu ya. Iya. Baik, barangkali masih ada pertanyaan di sini. Barangkali Pak Saad yang terakhir ya biasanya. Nah, ada Pak Bisop, Pak Andi. Mungkin pesan ini nambahin Pak. Prof. Oh gitu ya. Silakan Pak Andi Mujahidin dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. CA, terima kasih. Saya ingin bertanya, saya atau kita sering mendengar imam ya. Imam saat membaca Al-Fatihah itu khususnya pada ayat Siratal ladzina an'amta alaihim. Selalu berhenti di situ ya. Padahal kalau kita lihat sebetulnya nggak ada tanda berhenti gitu ya Buya ya. Ya, maksud saya kenapa tidak berhenti di Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Baru balik lagi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Apakah Siratal ladzina an'amta alaihim situ ada tanda berhenti? Saya pikir nggak ada tanda berhenti di situ. Gimana Bu ya? Oke, itu masalah tasin ya. Tapi kalau saya gramatikal kita Siratal ladzina an'amta alaihim, sempurna artinya. Jadi kalau sempurna, saya punya ijtihad bisa berhenti. Pokoknya Siratal ladzina an'amta alaihim, berjalan orang-orang yang memberikan nikmat kepada mereka. Dan saya berhenti kan kita minta tunjuk, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, jalan orang-orang yang memberikan nikmat atas mereka. Berarti kita saat kan sempurna gitu kan. Jadi jalan orang-orang yang, berarti itu baru nggak boleh. Kan jalan orang-orang yang ngapain? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat atas mereka. Nah, lalu kita sambung, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang kau atas mereka. Berhenti kita boleh kan selesai. Waladhdallin, dan jangan jalan orang yang sesat. Jadi kita bagi 3 penggalan nggak apa-apa. Kenapa kalimatnya sempurna Pak Andi di situ? Bukan kita
berhenti harus balik lagi ke belakang. Enggak perlu. Nggak perlu gitu ya. Nggak perlu. Kalau berhenti lagi, ulang lagi, berhenti lagi, nggak jadi sholat nanti. Nah, napas kan, siratal ladzina an'amta alaihim. Sampai napas kita. Kalau sampai napas kita, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sampai napas kita. Kalau sampai siratal ladzina an'amta alaihim, sampai kan, ulang lagi siratal ladzina. Sampai lagi ya, kapan selesai sholat nanti? Ya kalau kita napasnya pendek, siratal ladzina an'amta alaihim, ada kalanya saya nggak bisa, ada sambungannya. Karena yang penting kalimatnya sempurna. Kecuali kalau siratal ladzina, berarti kan harus ulang siratal ladzina lagi. Usahakan tarik nafas ke dalam. Siratal ladzina an'amta alaihim, sampai alaihim itu sempurna lah. Jadi nggak apa-apa berhenti di situ. Itu ya Pak, dari segi gramatikal ya. Kita melihat dari segi gramatikal. Terima kasih Buya, makasih Prof. Ya. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih. Masih ada yang baru raise hand, silakan Ibu Nur Hoiria. Buka mic-nya Bu Nur Hoiria. Masih mute Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, pembacaan Al-Fatihah di dalam maaf, pertanyaan saya adalah pembacaan Al-Fatihah di dalam sholat. Ya. Dalam sholat kan Al-Fatihah wajib ya. Kemudian mungkin dalam tata caranya jadi harus baik semuanya. Saya pernah mendapatkan informasi dari seorang ustadz bahwa ketika kita membaca di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita boleh meminta apa saja di dalam sholat itu, meminta apa saja permintaan kita dengan berdiam, tapi di dalam hati apakah minta kesehatan dan sebagainya. Kemudian baru diteruskan ihdinas siratal mustaqim. Jadi berhenti cukup lama boleh untuk meminta doa kepada Allah melalui kalimat atau ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertanyaan saya, apakah itu diperbolehkan seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaan Bu. Bu, Ibu baru ya? Bu Nur Hoiria baru ya? Iya. Dapat link dari siapa Ibu nih? Dari Bu Nur Aisyah. Oh, Nur Aisyah Nasution. Iya. Berarti Bu nama Bu Nur Hoiria Nasution juga enggak? Enggak. Oh, enggak. Bagi Bapak Ibu ya. Nanti Ibu udah punya kelas Bu, udah ikut kelas? Sudah, tapi masih menyimak Ustadz. Ya, sebab berbenturan dengan masih mengajar. Ya. Oke. Masalah boleh tak boleh, saya bukan ahlinya di situ ya. Tapi kalau saya ditanya pendapat pribadi nih, ihdinas siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau tertolong. Allah mengatakan wali amdin masa, mintalah semuanya. Nah, saya sudah diberikan tuntunan oleh Allah minta ihdinas siratal mustaqim. Ngapain saya milih pendapat orang lain? Karena permintaan yang dari diri saya belum tentu bagus. Bisa aja saya minta jabatan, tapi belum tentu bagus jabatan bagi saya. Bisa aja saya minta harta banyak, tapi belum tentu bagus. Tapi yang ditawarkan Allah pasti bagus. Nah, Allah sudah tawarkan minta ini loh, kata Allah. Ngapain saya milih yang lain? Kalau saya ditanya, maka bagi saya ihdinas siratal mustaqim adalah permintaan yang paling the best of question. Jadi permintaan yang paling bagus adalah ihdinas siratal mustaqim. Jadi saya pada saat itu mengosongkan diri, tidak minta apapun. Jadi kalau saya Bu ya, tapi Ustadz itu saya nggak berani katakan, itu saya nggak punya opini apapun tentang Ustadz itu. Dan namanya Ustadz biarlah. Nah, tapi kalau Ibu bertanya ke saya, maka saya mengatakan bahwa mintalah ihdinas siratal mustaqim. Karena aset termahal itu ini Bu. Apaan guna kita minta jabatan, tapi Allah berikan jabatan, tapi Allah jauhkan dari Allah. Ya lebih baguslah ini Bu. Ini pilihan Allah loh. Kalau nggak dikatakan dia ya dapat itu nanti. Pada saat Allah menawarkan ihdinas siratal mustaqim, ini lo pilih kata Allah. Udah, pilih itu kita. Kalau saya Bu ya, sekali lagi saya tidak punya kompetensi untuk mengatakan Ustadz itu gimana. Itu saya nggak punya pendapat apapun lah. Tapi kalau saya ditanya pribadi, apa yang diminta bagi saya cukup Al-Fatihah ini, dan ihdinas siratal mustaqim. Saya tidak mengikuti hawa nafsu saya, tidak ingin minta apapun. Bagi saya, ihdinas siratal mustaqim adalah aset termahal saya. Itu jawaban saya Bu Nur Hoiria ya. Baik, sudah cukup Bu Nur.
Jadi Ya, dibuka mic-nya, Bu Nur. Buka mic-nya. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Ya, jadi nanti baik. nggak usah dibenturkan ya, Bu ya. Apa San ini nambahin Pak Prof ya, Pak San yang nanya. Ya, nanti belum tanya, masih ada waktu kita berapa menit ya, masih 9 Ya. menit. Bu Maria, Ustadz. Silakan, Bu Maria. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap diulas-ulas dalam Al-Fatihah itu tidak ada habis-habisnya. Memang Al-Fatihah kan sebagai pembuka atau justru induk atau ummul kitab. Ya, ummul kitab. Jadi induknya kitab ada di Al-Fatihah. Betul-betul kalau sudah diulang begini, betul-betul ini ya Pak ya Ustadz ya, merasa tidak kuasa manusia ini. Tadi sudah banyak yang ditanyakan, mungkin saya mengulang sedikit mengenai Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha Pengasihnya Allah itu luas sekali, bahkan kita itu tidak minta diberi. Kemudian Maha Pengasihnya ini Ustadz yang selalu kami harapkan. Semoga kasih sayang Allah selalu diberikan. Apalagi tadi disebutkan ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, ini yang harga mahal. Nah, kalau pertanyaan saya begini, berhubungan dengan Ar-Rahmanir Rahim, itu sering dikatakan itu sebagai istijrot atau ngelulu kalau cara bahasa Jawanya. Nah, mensikapi hal ini bagaimana Ustadz? Supaya istijrot kita yang kita diberikan kepada kita itu kita tetap istiqomah, tetap menghambakan diri pada Allah, selalu minta pertolongan pada Allah, selalu ihdinas siratal nak budu itu kan KKSAD ya tadi disebutkan. Ini kan sedang dan terus. Iya. Jadi tidak ada KKL, telah berlalu terus. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Oke. Istidrak itu artinya Allah mengulurkan pada kita, Bu Maria. Jadi pada saat kita dapat nikmat dari Allah, Allah ulur dan membuat kita lalai. Al-hakum mutakasur. Tetapi kalau nikmat Allah kita jadikan alat pendekat kita kepada Allah, itu bukan istidrak namanya. Berarti kita bersyukur. Nabi Sulaiman kaya. Apa yang nggak punya Nabi Sulaiman kan? Karena kita pada saat berjuang kita butuh harta juga. Utsman bin Affan kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Yang membuat nggak boleh itu adalah istidrak itu apabila kita diberikan banyak oleh Allah membuat kita lalai. Nah, maka rumus kita di sini apa? Semua yang kita punya adalah tool menuju Allah. Udah, itu rumus yang sangat sederhana. Apapun yang kita punya adalah alat dakwah kita. Saya sebagai seorang dosen, pada saat saya mengajarkan mahasiswa saya selip ajaran Allah di situ. Pada saat saya dokter nih, pasti merobat ke saya, terakhir nasihat saya gimana? Ibu, sisi baca Quran. Prof. CA misalnya kan, tentang pasien Islam dia, Bu, dan baca Qurannya Bu ya. Jadi semua aksesoris kita sekarang gunakan untuk Allah. Kita punya mobil, banyak kan mobil kita tuh pergi ke masjid, pergi ke panti-panti asuhan. Kita punya kekuasaan, keputusan kita mendekatkan orang pada Allah. Misalnya ini, saya ke belakang kantor, barang siapa masuk waktu sholat, tinggalkan pekerjaan. Saya tanggung jawab. Habis sholat baru kembali lagi. Dan nanti pada saat sholat, setiap rapat kita makan. Begitu rapat, walaupun masih sholat, tetap rapat. Itu kan kebijakan saya salah. Saya harus punya kebijakan, setiap habis masuk waktu sholat, apapun yang penting dalam rapat, tinggalkan. Bubar, rapat dulu, sholat dulu, bisa sambung. Nah, itu kan kekuasaan saya membuat saya dekat kepada Allah. Hanya itu ukurannya Bu Maria, apapun yang ibu punya, harus membawa ibu dekat kepada Allah. Mau gelar kah, mau jabatan kah, mau harta kah, mau prestise kah, apa saja harus dijadikan goal menuju Allah. Itu aja, alat menuju Allah. Allah terdekat kita kepada Allah. Insya Allah kita tidak istidrak. Tapi kalau semua yang membuat kita jauh dari Allah, itulah istidrak. Gitu ya Bu Maria ya? Ya, matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ini mungkin Prof penutup dari pasar, mungkin Prof ya. Ya, belum, saya masih. Mungkin Bu Nel dulu. Ya, sebelum Pak Saad menutup, mungkin saya mau bertanya.
Mungkin untuk pembahasan aja Pak Ustadz itu tadi luar biasa ya penjelasan dari Pak Ustadz mengenai kandungan daripada surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan lebih memahami apa yang disampaikan dari Pak Ustadz itu akan lebih khusyuk nantinya sholat kita ya, terutama sholat kita karena setiap rakaat kita akan membaca Al-Fatihah dan mudah-mudahan akan lebih khusyuk sholat kita. Yang saya tanyakan di sini mungkin masalah gramatikal lagi Pak Ustadz ya. Mungkin Masalah benar, gramatikal ya. benar. Karena Ya, kita Pak. bicara konteks, kita hindari gramatikal dulu ya. Saya lagi tanya Pak Ustadz, saya bertanya masalah akidah nih, Ustadz. Kita Sudah menghindar dari sudah 3 kali naik resen tapi diturunkan terus. kenapa? Ya benar Ini ya. ada siapa? Ya, Ini baik, Pak Pak Elmi. Ustadz. Sebentar. Baik, Untuk Benar, apa saya- namanya sebentar untuk dulu. gramatikal saya tunda Saya saja atau kemudian mungkin saya nanti kemudian dulu. Ya. langsung Akidah. japri Pak Ustadz aja nanti. Benar, Pak Abdul, ya. sebentar. Saya clear dulu, Ya. ya. Kita bicara konteks, Ya. kita usahakan Ya. pada saat konteks, pada saat gramatikal. Jadi kita Ya, bicara konteks. Ya, Pak Ustadz. Boleh izin saya, Pak Ustadz. Ya. Pak Prof, boleh saya izin Prof. Bukan, mengapa Pak Adil enggak raise hand? Ada tandanya tuh. Nggak ada. Saya sudah Itu 3 benar, ya? kali, sudah 3 Ya, kali ya, Pak Ustadz. resen, Ya, tapi baik, Pak diturunkan Ustadz. Ya. terus. Ini Pak Siapa Elmi yang ini sentimen nih. Siapa yang menurunkan Pak Helmi ya? Saya Elmi enggak. ini nggak dia itu. Tapi Oke, ada satu hal Pak Ustadz mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin Pak Ustadz. sebentar Pak Adil. Iya. Belum selesai Pak Pak Adil. Adil, bentar, gantian. Wah, seru ini Pak Buya, seru. Mungkin yang kedua Pak Ustadz, mungkin cara gramatikal mungkin enggak jadi ditanyakan. Mungkin yang kedua apakah ini masuk gramatikal atau masuk konteks ya? Ini mungkin di sini kan memang dia tidak termasuk ayat Al-Fatihah, yaitu amin Pak Ustadz, amin ya. Amin ini kata benda ya Pak Ustadz ya. Tetapi artinya kata kerja gitu. Maksudnya artinya kata perintah gitu. Jadi mungkin mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Ada beberapa kata di dalam Al-Quran yang sepertinya kata kerja, kata apa namanya? Sepertinya dia kata benda, tetapi artinya perintah gitu. Jadi seperti amin gitu kan. Perkenankanlah ya Allah. Atau mungkin ada yang lain seperti haluma ya Pak Ustadz. Haluma kata benda artinya marilah gitu. Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan. Terima kasih. Ini tetap gramatikal juga. Nanti kita Gramatikal juga ya. Ya maaf Pak Ustadz. Jadi maksudnya gini, pada saat kita bicara warna kan kelereng ya. Kelereng itu bisa dari segi kita bicara kaca aja dulu. Kita tidak bicara warna dulu. Nah, pada saat kita bicara warna baru warna ya. Jadi maksud saya biar kita tidak lari dari konteks. Kita bicara baik Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, baik Bu Nel, terima kasih tentang kata amin tadi tidak ada di Al-Qur'an, cuma kalau sholat kita aminkan ya. Ada di hadis nanti. Oh, di hadis ada ya. Kemudian ingin saya tambahkan bahwa saya di tempat praktek itu saya siapkan Al-Qur'an dengan terjemahan. Ya. Saya pesan dari Bandung 100 buah, saya siapkan di situ. Daripada orang-orang tertentu, mungkin tidak sembuh-sembuh dia kita kasih Al-Qur'an suruh baca. Itu yang saya lakukan sekarang. Kemudian sebelum sudah jam 7. Pak Adil tadi yang masuk. Pak Adil ya, silakan Pak Adil. Halo Pak Adil. Jangan beganyi Pak Adil. Adil. Buka Pak Adil. Mic-nya dibuka. Jangan gol Pak Adil. Iya. Jadi begini Pak Ustadz. Dalam praktek sering pasien salah ucap itu salah ucap atau salah kata atau salah statement. Pak dokter, bisa nggak penyakit saya ini sehat? Jadi saya koreksi bahasanya itu, Ibu, Bapak. Tapi ini apakah benar atau tidak? Ini koreksi saya ini mungkin nanti mohon koreksi oleh Pak Ustadz. Kalau menyehatkan penyakit Ibu itu ada Allah. Kami ini dokter hanya membantu sesuai dengan ilmu dan pengalaman. Jadi Ibu, Bapak, tolong jaga akidahnya, luruskan akidahnya bahwa kita minta tolong kepada Allah, bukan kepada saya. Ya, saya ingat dengan wa iyyaka nasta'in. Nasta'in kan minta tolong begitu kan.
minta selalu tolong. mengingatkan kepada pasien itu lihatlah surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu minta tolong hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Saya ini dokter perantara, bukan kepada saya minta tolong. Saya hanya meluruskan akidah bapak atau ibu yang sebenarnya gitu. Bukan minta tolong menyehatkan nggak bisa, tapi minta tolong boro bisa. Ini yang sering terjadi, salah ucap. Sehingga pasien itu terlalu banyak berharap pada dokter. Dokter ini ada keterbatasan, dokter ini adalah manusia biasa. Ya betul. Ini yang banyak salah kaprah masyarakat kita yang mayoritas Islam, yang akidahnya masih kurang lurus, masih tidak lurus. Ini yang saya minta pendapat Ustaz, benarkah Ya betul. saya begitu? Ya betul. Masyarakat harus dicerahkan bahwa dokter tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Buktinya apa? Pada saat saya pernah berobat ke dokter mata, dokter mata pakai kacamata. Kalau memang dokter mata dia hebat, dia melihat dirinya, loh udah pakai kacamata dia. Dokter berapa? Ini +3 katanya. Dia dokter mata lah. Kemudian dokter jantung kena serangan jantung. Ada ya, Prof? Banyak Ustaz. Jadi artinya apa? Di mata kepala kita sini terlihat bahwa dokter hanya sunatullah. Kita ke dokter itu karena perintah Allah. Allah tidak merubah nasib kalau kita tidak merubah. Nah, kita pengen merubah nasib karena kita ingin merubah. Nah, datanglah kita ke dokter. Sesuaikan kata Nabi, serahkan satu urusan kepada ahlinya. Ya, ahli pengobatan siapa? Ya dokter. Nah, serahkan ke dia urusannya. Habis itu baru kepada Allah. Jangan nanti kita satu urusan yang baik, tidak keluar dengan baik, bisa dikalahkan oleh yang jelek, tapi urusan dengan baik. Jadi kita ke dokter itu karena memang Allah nyuruh, pada Nabi nyuruh. Serahkan urusanmu pada yang menguasai. Nah, kita ke dokter betul hanya mengikut perintah Allah. Masalah sembuh tak sembuh itu urusan Allah, Pak. Orang pergi ke dokter ke Singapura, meninggal di situ. Malah berobat ke kampung malah sembuh. Jadi itu adalah rahasia Allah semuanya. Itu ya. Jadi akidah benar Pak Adriel, kita obat pasien yang menyembuhkan hanya Allah. Saya hanya perantara aja. Saya hanya berusaha. Sama juga kita ngajar Quran. Saya mengajarkan gramatika ke Bapak Ibu semuanya. Yang membuat Bapak Ibu pintar adalah Allah, bukan saya. Bukan saya yang hebat. Bukan saya yang hebat. Sekali lagi Bapak Ibu, kami tim Al-Sani hanya mendelivery materi kepada Bapak Ibu. Masalah paham tak paham, Allah mengatakan Ar-Rahman wa'alam. Jadi jangan diambil alih tugas Allah. Kalau kita mengatakan saya menyembuhkan, nanti kita mengambil alih tugas Allah. Nanti Allah murka. Allah nggak mau disaingi. Allah tajalulillah andada. Jangan jadikan Allah setara. Itu Pak Adriana is the best. Jadi kesimpulannya ialah para dokter pun berkewajiban meluruskan akidah umat. Jadi dokter pun sebenarnya bisa sebagai tukang dakwah, ahli dakwah juga. Oh, juru terdepan dakwah bagi pasien. Ya itu sudah berarti saya dapat pahalanya juga tuh Pak Ustadz mendakwakan begitu, memperbaiki akidah umat. Sedikit boleh diskusi sama Prof. CA sama Pak Adil. Mumpung dipakai. Saya punya nemukan seorang dokter yang pada saat dia dokter sebelahnya itu ada 3 sejadah. Pada saat pasien datang pada dia terkait, suruh duduk, suruh sholat dulu. Karena teori kedokteran dia, setiap sakit itu pasti ada dampak karena kesalahan dia masa lalu dia. Entah dia nggak puasa, sakit mah. Dia nggak sholat, sakit ginjal. Dia pernah melakukan orang tuanya, sakit mata. Jadi setiap dokter ini selalu menyuruh sholat dulu. Kemudian ditanya, apa salahmu? Coba ingat, kesalahanmu apa? Pasti dia salah. Oh iya, saya pernah salah ke orang tua saya. Oke, Pak, minta maaf kamu pada tamu. Dikasihnya vitamin, Pak. Sembuh besok, Pak. Ini yang pernah saya temukan dokter San. Selalu dia suruh orang tobat, dan satu dikasihnya vitamin aja. Karena kalau pasien itu kan nggak tahu, pura-pura buat resep si vitamin, diminum oleh ya pasien kan yakin ini obat, minumnya, ternyata vitamin, Pak. Sembuh, Pak. Kenapa? Dia sudah minta maaf pada orang tuanya, dia sudah minta maaf sama tetangganya, dia sudah nggak mau lagi meninggalkan salat. Kamu pernah meninggal salat dulu? Oh iya, nah obat cepat. Jadi di sebelahnya itu ada percaya kan ada Quran tadi itu. Mungkin nanti ada lagi ruang salat. Is the best. Thank you, Pak Adil. Alhamdulillah, syukur kasih Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Tidak terasa jam 7 sudah lewat 6 menit. Tanya pesan lagi, Prof. Pak Saad, silakan. Pak Saad Murdi. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Hairil, Buya, kawan-kawan di kesempatan untuk berbagi dalam mentadabburi surah Al-Fatihah ini. Kalau saya kita ringkas saja bahwa
dalam surat Al-Fatihah ini sudah menjelaskan kepada kita tauhid kepada kita. Pertama, tauhid rububiyah, di Rabbil Alamin itu. Kemudian tauhid asma wal sifat, ya. Ada mulai dari Bismillah, Ar-Rahmanir-Rahim, kemudian Malik Yaumiddin, kemudian Rabbil Alamin itu sendiri, Allah itu sendiri, itu tauhid asma sifat. Jadi yang ketiga, yang ketiga sirip tauhid ilahiyah, uluhiyah, itu di dalam kata Allah di situ dapat situ uluhiyah. Kalau memang kita tidak dalam di gramatika kita tidak membagi kalimat Allah itu ilah berasal dari kata ilaha, tapi tempat lain bilang kan begitu. Itulah ilah itu tiada yang sesembahan. Kemudian ada lagi pada iyyaka na'budu, itu sangat penting sekali penekanan di situ. Kenapa dimulai dari iyyaka bukan na'buduka? Itu penting di situ adalah tujuan kita itu adalah beribadah. Sehubungan dengan pertanyaan Pak Nasril, Hadril tadi, itu kan dia berobat. Berobat itu harus dikaitkan. Untuk apa dia berobat? Untuk sehat. Untuk apa sehat? Untuk supaya dia bisa beribadah kepada Allah. Nah, kalau dia bisa beribadah kepada Allah, maka dia tidak mampu, itu harus minta pertolongan kepada Allah. Itu yang perlu ditekankan di situ. Jadi hubungan antara itu dengan Al-Fatihah ini bukan pada waktu kita baca Fatihah itu kita berdoa minta segala macam sedang sholat, bukan gitu. Kita pahami semua dari Bismillah sampai Dolin itu kita pahami semua, kita databuri, kemudian nanti di luar itu baru di luar sholat baru kita implikasinya di situ. Aplikasi daripada Fatihah itu di luar sholat. Ini yang perlu diperhatikan kepada kita bersama. Kemudian ayat yang ketiga, keempat, 1-4 ada membagi Al-Quran ini Bismillah termasuk ayat, atau mengatakan Bismillah tidak itu masuk ayat gitu. Sebab bisa dihitung-hitung, tapi kita tidak bahas itu, bahwa yang paling penting sekali di tengah itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu sampai iyyaka na'budu ke depan, dari Bismillah sampai itu hak Allah. Wa iyyaka nasta'in semua itu milik manusia. Maka ayat Al-Quran Fatihah itu dibagi nisfain gitu ya. Separuh untuk aku, separuh untuk hambaku. Maka bantah hambaku wa iyyaka nasta'in itu. Nah, surah minta petunjuk segala macam sampai ke ujung. Nah, yang kita hindari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kita minta an'amta alaihim. Allazina an'amta alaihim, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kembali kepada iyyaka na'budu ini, saya juga punya pengalaman gitu. Waktu saya S2 dulu, saya belajar refleksi, pijit refleksi itu. Sehingga banyaklah teman-teman datang segala macam. Macam-macam. Kemudian ada pegawai LPPI Nibrau itu, Pak Saad katanya, bisa tak saya ini bisa dapat anak? Nah, kalau dapat anak bukan urusan saya, katakan itu urusan Tuhan gitu. Saya cuma bisa pijit refleksi, tidak lebih daripada itu. Kalau kau mintalah dengan Tuhan. Kalau kau minta tolong pijit, aku pijit gitu. Alhamdulillah sembuh dia kan, dapat anak gitu kan. Begitu 3 bulan sesudah itu suami istrinya mengandung. Dapat anak. Ya, kau syukurlah kepada Allah, kata, jangan dengan aku. Saya bilang gitu lah, bahasa daerah gitu kan. Oh ya Pak, terima kasih. Nah, itu artinya kalau yang dikatakan Pak Hadir sudah tepat. Kita cuma memenuhi syariat daripada pengobatan, itu yang paling penting. Yang paling penting mereka meminta kalau dia minta dengan kita, itu jangan. Tidak sanggup kita. Itu yang dalam hal tauhid kita begini. Kemudian berhubungan dengan sirotol lazina an'amta alaihim. An'amta alaihim itu kita kembali ke surah An-Nisa ayat 69 yang dikatakan wa man yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'allazi an'amallahu. Nah, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itulah bersama Allah. Dalam apa? Bersama Allah itu bersama dengan orang-orang yang allazina an'amta
allazina an'amallahu. Siapa itu? An'amallahu alaihim minan nabiyyin. Kita tak mungkin jadi nabiyin tu. Nabi terakhir sudah. Kemudian wasiddiqin. Wasiddiqin itu predikat itu sudah jatuh kepada Abu Bakar. Tidak ada orang digelar siddiqin. Abu Bakar situ. Wasuhada. Wasuhada. Apakah kita jadi suhada? Suhada itu banyak sekali orang suhada itu. Ada orang pergi perang dalam artian itu. Nah, sebenarnya orang yang dalam menuntut ilmu bukan bagi orang bersuhada. Nah, kita sekarang ini termasuk dalam majelis ilmu. Orang berjihad untuk perbaikan diri kita sendiri. Bisa masuk kelompok itu. Tapi yang paling gampang itu wasolihin. Wasolihin berarti kita selalu memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang terakhir nih. Jadi nabi tidak mungkin, jadi siddiqin tidak mungkin, jadi suhada bisa jadi bisa tidak. Tapi kalau peluang paling besar jadi wasolihin. Nah, dengan perbaikan kita memasuki gramatika dengan mempelajari Al-Quran yang seperti yang kita pelajari ini, insya Allah kita termasuk orang yang ini. Artinya sudah kita pelajari, kita laksanakan, kita implikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka disebut situ wahasuna ulaika raqiba. Ya, itulah sebaik-baik teman. Mereka itulah sebaik-baik teman dekat. Siapa itu? Orang yang teman dekat itu para nabi, para siddiqin, para suhada, para solihin. Carilah paling. Nah, kalau kita sekarang ini carilah teman orang-orang solihin. Itu pesan dari siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ yang Bapak tadi kan ada tanda wakaf, situ ada masing-masing Quran beda-beda. Kalau Quran ini dari Saudi itu tidak ada tanda wakaf itu. Di atas pun tidak ada tanda wakaf sedikit pun. Tapi kalau dicetakkan Indonesia adalah yang lain, siratal ladzina an'amta alaihim itu ada tanda wakaf lam alif, di bawah itu ada tanda lingkaran gitu. Kemudian baru ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu tanda wakaf. Itu kalau yang berpaham Fatihah Bismillah bukan ayat 1, maka ayat ke-6-nya siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, kalau kita hitung berdasarkan hadis bahwa Al-Qur'an itu dibagi dua, pertama untuk separuh untuk Allah, separuh untuk aku, separuh untuk hambaku. Kita hitung Fatihah 1, alhamdulillah beralamin 1, Ar-Rahmanir-Rahim 1, 2, Malik Yaumiddin 3, Iyyaka na'budu setengah. Kemudian Iyyaka nasta'in setengah. Jadi 4 dia. Ihdinas siratal mustaqim. Kelima, keenamnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, yang ketujuh. Nah, tapi itu jangan kita pertentangkan, sebab di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan seperti itu. Hanya saja kita menyikapi itulah perbedaan, mengajarkan kepada kita bisa bertoleransi dalam melaksanakan agama ini. Ada orang baca Fatihah pakai bismillah, alhamdulillah silakan. Kita jadi imam ikut, kita jadi makmum ikut di belakang. Kalau keturunan makmumnya tidak baca Fatihah dijaharkan, kita ikut imam, ikut makmum, sikap makmum itu. Jangan kita pertentangkan itu. Nanti ada pula kalau tidak cocok, akhirnya ditambah sujud sahwi terakhir itu kan lah bertambah pula gitu. Itu yang makanya perlu kita belajar. Kemudian ghairil maghdub itu dijelaskan itu untuk orang Yahudi, waladhdallin untuk orang Nasrani. Orang Yahudi itu dia dimurkai karena dia punya pengetahuan tapi dia tidak amalkan. Tapi kalau dol ini dia tidak punya pengetahuan mau beramal. Ini yang repot. Sehingga jadi persoalan. Itulah yang. Tapi yang di situ kata maghdubi alaihim ini masih malah bentuk sifat, bukan orang gitu. Nah, sih kalau orang mempunyai sifat seperti itu, nanti dia punya pengetahuan tidak diamalkan. Dia punya pengetahuan tentang agama tapi tidak diamalkan sesuai dengan agama itu. Kemudian dia yang terakhir itu dia tidak punya pengetahuan, dia mau beramal sehingga dia tambah-tambah. Inilah yang ayat terakhir. Nah, mudah-mudahan kita paling penting sekali itu bukan pada waktu baca itu kita berdoa, tapi kita lakukan aja terus, pahami terus setiap
kalimat-kalimat apa yang kita baca, kita sudah tepat masuk ini kalimat kita baca, sehingga kita betul-betul khusyuk gitu. Betul-betul khusyuk, kita fokus kepada apa yang kita pahami. Nanti sesudah itu kita laksanakan di luar. Maka itulah dikatakan bahwa kita disuruh situ kan wa yuqimuna shalah, bukan mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu waktu sholat di dalam sholat seperti kita sholat mulai dari takbir sampai ke salam, kita ikutilah pedoman itu sesuai dengan persyarat. Sesudah sholat kita dirikan pula apa yang kita di dalam sholat dilarang, di dalam apa yang dianu juga dilarang, apa yang dianukan di dalam sholat itu diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu kita tetap laksanakan, insya Allah kita menjadi apa yang dikatakan tadi ayat 69 surah An-Nisa tadi. Orang yang ikuti orang solihin itu. Nah, memang mengomongkan begitu lebih gampang gitu. Saya bicara itu lebih gampang, tapi dalam pelaksanaannya cukup sulit. Sebab saya yang ngomong kuping dengan paling dekat itu dengan saya. Kuping saya dengan omongan saya paling dekat. Kalau dengan kita di Zoom ini masih berjarak dengarnya itu. Nah, apakah saya bisa melaksanakan itu? Nah, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa semua kita dapat melaksanakan apa yang dipesankan dalam Al-Fatihah ini. Sebab berikutnya kan sudah dijelaskan, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau sudah kita tadaburi, kita pahami, kita apai, mudah-mudahan alhamdulillah kalau kita pagi ini kan tiap hari ada siap subuh, siap apa itu harus diupasakan hadir gitu kan. Sedikit, tidak ada tambahan satu kata, dua kalimat, tiga kalimat, itu sangat bermakna bagi kita, bagi yang mau mengikuti itu. Yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pagi ini, kita sharing pagi ini, memberikan manfaat pada kita semua agar kita dapat mengamalkannya. Amin. Terima kasih. Billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima Prof. kasih, Mungkin closing statement dari saya, Prof. Closing statement aja. Pertama, kita tidak bicarakan perbedaan di sini. Mau dia bilang Bismillah pakai ayat, enggak, itu bukanlah domain kita. Kita adalah pemahaman dari kata per kata dari Al-Quran tersebut, ya, dari surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, bahwa kita mengambil bahwa Al-Fatihah ini kita baca dalam sholat dan kita terjadi dialog kita dengan Allah. Nah, pada saat dialog itu bagaimana sikap kita? Kita dialog dengan seorang pejabat, kita dialog dengan seorang presiden, kita pasti menjaga sikap. Bagaimana duduk kita, bagaimana tutur kata kita. Itu juga dengan baca Al-Fatihah kita sedang berdialog dengan Sang Pencipta kita yang menentukan nasib kita buruk baiknya nanti di yaumil qiyamah. Jadi betul-betul kita jaga baca. Kemudian yang ketiga kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja, Pak. Jadi kita jaga mana yang kita doakan, kita betul-betul hayati doa kita tadi. Kalau kita ingin jalan yang lurus, ya kita ke sana terus. Kemudian kita tidak ingin dimurkai oleh Allah, kita jauhi hal-hal yang membuat Allah murka. Dan kita tidak ingin di dalam setat bahwa kita tidak mau seperti itu. Tadi saya sangat setuju dengan Pak Saad, orang yang dimurkai Allah, dia tahu tapi tidak beramal. Orang sesat, dia beramal tapi tidak tahu. Nah, Islam datang menjawab keduanya. Islam beramal dengan pengetahuan. Itu, kita di tengah-tengah, beramal dengan pengetahuan kita. Demikian dari saya. Sekali lagi, kalau ada hal-hal yang berkenan, saya mau membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada siapapun pertanyaan yang nggak terjawab, terutama kepada Bung Onel dan kepada Bapak Ibu yang lain, saya mau membuka maaf sebesar-besarnya. Dan saya kembalikan kepada Prof untuk tutup, Prof. Silakan, Prof. Mungkin minta waktu sebentar untuk penyerahan piagam. Oh, jangan lupa piagamnya untuk Buya Iya. narasumber. Nah, yang pertama piagam untuk Pak Ustadz Dr. Andes Haji Asrizal, akuntan, ya. Luar biasa tadi yang disampaikan, mudah-mudahan bisa lebih menambah ya pemahaman kita dan bisa menyebabkan kita lebih khusyuk dalam melaksanakan sholat, karena Al-Fatihah selalu kita baca minimal 17 kali ya. Mudah-mudahan bisa lebih khusyuk lagi. Kemudian yang syukuran Bu Nel atas piagamnya. Mudah-mudahan bagi saya ini membuat saya istiqomah
dalam mengamalkan isi Al-Quran dan terutama untuk tetap istiqamah bersama materi gramatikal Al-Quran Al-Sani. Mudah-mudahan Amin. semua peserta membuat saya tetap istiqamah karena bagaimanapun peserta dengan saya tuh saling melengkapi. Nah, mungkin kita peserta saya termotivasi karena Pak Ustadz, tapi sebaliknya saya juga termotivasi karena peserta. Jadi kita ibarat baut dengan mor, saling menguatkan. Apabila baut dengan mor itu bersatu, maka bangunan tinggi bisa siap juga terbangun kokoh. Tapi kalau baut-baut, mor-mor itu nggak bisa berbuat apa-apa. Itu bagi saya Bunda dengan jadi persembahkan kepada semua peserta saya. Bunda menyerahkan saya dan saya kembalikan semua kepada peserta saya bahwa saya bisa seperti ini karena di belakang saya ada Bapak Ibu semuanya. Tanpa Bapak Ibu semuanya saya tidak bisa apa-apa. Itu yang saya tekankan. Saya sekarang bisa seperti ini karena Allah, tapi penyebabnya adalah Bapak Ibu semua. Demikian Bunda, terima kasih. Ya, ya Pak Ustadz, terima kasih. Kemudian yang kedua, penghargaan ya. Ini untuk Prof ya, Prof Khairil Anwar yang luar biasa. Ya, kita tunggu-tunggu kehadiran beliau ya Pak Ustadz ya. Ya. Minimal sekali seminggu yang Tadi untuk Bunda menambah beli semangat pantun. kita. Ya, Benar. ya Pak. Tadi Bunda Ya, beli Pak. pantun. Kamu beli pantun aja Pak Bunda. Nah, ya, silakan Pak Ustadz. Silakan Prof ya pantun. 2, 3 kuciang balari. Mantap. Indak serupo jo kuciang balang. Cakep. 2, 3 MC dapat dicari. Indak serupo jo Prof Khairil Anwar yang datang. Mantap. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Prof. Ya, barangkali piagam ini akan saya kumpulkan. Nah, nanti barangkali saya tunjukkan waktu kita sama-sama di surga. Amin. 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 Ya. Selanjutnya yang ketiga kepada Ibu Asli Murni, tadi luar biasa, sangat sejuk dan bacanya luar nikmat biasa. sekali ya bacaannya. Kita sangat menyejukkan di telinga ya. Mudah-mudahan bisa lebih istiqomah lagi ya Bu di Al-Sani. Ini piagamnya ya Bu ya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Prof. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah hampir 7:30. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan baca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.